Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anna Junaid qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu. Meneruskan daripada jawaban surat santri lama, santri senior di dalam mukadimah sejarahnya kitab Ayyuhal Walad ini, Al-Imam Al-Ghazali menuliskan beberapa jawaban. Nah, kita kemarin sudah bahas beberapa jawaban pertama daripada jawaban surat tersebut. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mencuplik sedikit kisah, yang mana kisah itu didatangkan dari orang-orang setelah zamannya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid ini termasuk wali besar di zamannya, yang mana beliau makamnya ada di Baghdad. Diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya setelah Al-Imam Al-Junaid niku meninggal, maka salah satu dari santrinya memimpikan ketemu Imam Junaid di jero ngipi. Santri niku ya kudu harusnya mempunyai kedekatan tersendiri dengan gurunya, sehingga suatu kebanggaan bagi santri tersebut jika santri itu bukan hanya semasa hidup daripada gurunya dia bertemu, tapi sampai ke gowo nang setelah beliaunya meninggal. Sumpah tilem dipeni guru ini. Niku seneng ngoten niku. Kenapa? Karena kita sebagai santri akan merasa bahwasanya bimbingan guru ini ganteng. Bimbingan guru itu tidak habis, enggak berhenti sampai di situ saja. Bahkan ketika kita sudah pulang, awal dewi wis mulai, ketika kita sudah pulang, bahkan kita sudah istilahnya lepas dari pondok, sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, ternyata awal dewi ini termasuk orang-orang yang masih disambungkan dengan guru, entah itu hanya sekedar melalui mimpi. Harus begitu. Nah, termasuk carane agar tetap sambung dengan guru, lek kula biyen diuruki ambek guru-guru kula biyen apa? Selalulah baca Fatihah kepada mereka, baik setelah sholat atau ketika sampai mau ngajar. Lek jene besok-besok sampai ditugasi ngajar. Paling tidak sehari satu kali lah, katakan seperti itu. Agar tetap sambung. Nah, ceritane niki diceritakan oleh Al-Imam Ghazali, yang mana itu tertulis di dalam suratnya balesi jawaban daripada surat santri seniornya. Santri ini Imam Ghazali, yaitu santri senior. Imam Ghazali nyuplek didik. Ketika Al-Imam Al-Junaid meninggal dunia, maka salah satu santrinya memimpikan. Santri ini sing diimpen Imam Junaid niki, Imam Junaid itu dudu wong sembarangan. Maka ya isyarah itu namanya. Apa yang diimpikan oleh santri tersebut, maka santri itu memimpikan bahwasanya dia bertemu Imam Al-Junaid dan bertanya kepada Imam Al-Junaid, "Wahai Abul Qasim," julukan Imam Junaid, "Wahai Abul Qasim, Syekh Imam Junaid yang berjuluk Abul Qasim, bagaimana kabarmu di alam kubur? Pripun kabar jenengan Syekh?"
Apik dah. Qala ta'at tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat. Ribun jawaban Imam Junaid. Santri, ta'at tilkal ibarat. Ternyata ketika aku wis di kubur iki, ternyata saya ketika sudah di alam kubur, maka lebur sudah ibarat-ibarat dari ilmu yang telah aku dapatkan. Maksudnya koyok-koyok kano gunane. Koyok-koyok kano gunane. Ibarah-ibarah atau ibarat-ibarat keilmuan, tetembungan-tetembungan tentang ilmu bagi beliau di alam kuburnya koyok wis kano gunane. Wa faniyat tilkal isyarat, dan hilang sudah isyarah-isyarah kebaikan dari ilmu-ilmu yang beliau dah dapat. Iki tingkatane wali lho, Imam Al-Junaid. Jadi koyo-koyo ilmu niki ndak faedah. Nah, terus apa yang membuat faedah? Apa sing ngarai beliau mendapatkan kedudukan tinggi, nikmat yang enak di dalam kubur? Maka beliau mengatakan, wa ma nafa'ana illa ruqai'atun raqa'naha fi jawfil lail. Ketahuilah wahai santri, bukan kitabku yang banyak, bukan karanganku yang banyak, bukan zikirku yang banyak, bukan sholawatku yang banyak, bukan apa saja amal ibadah yang aku lakukan yang sangat banyak, tidak. Yang bikin manfaat di saya dikubur sehingga saya dimuliakan dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, terus Imam Junaid, adalah 2 rakaat yang saya lakukan di tengah malam. Adalah 2 rakaat yang saya lakukan di tengah malam. Iki wong ahli ibadah lho Imam Junaid. Bahkan kedudukannya bukan kiai biasa, beliau adalah seorang wali besar. Lah apa maksudnya? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang bisa kita ambil daripada cerita tersebut adalah ilmu itu bukan jaminan apa-apa. Ilmu itu bukan jaminan apa-apa. Lah terus bagaimana? Ya maka harus amalkan. Dan amal yang kita lakukan karena ilmu itu dan itu juga bukan jaminan. Belum tentu karena ilmu yang diamalkan itu yang menjadikan kita selamat dunia akhirat, bukan. Ada beberapa yang memang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal itu. Katakan sampean akeh salat, katakan sampean akeh poso, katakan sampean akeh wiridan, belum tentu akeh salat, akeh poso, akeh wiridan itu yang menjadikan kita selamat dunia lan akhirat. Dulu. Paham ya? Apalagi tambah enggak akeh salat, ndak akeh ndak akeh ibadah. Paham apa ndak iki? Sing akeh ibadah, sing akeh salat, sing akeh ngaji kaya ngene apa maneh sing ndak akeh. Paham ta? Maka lakukan apa yang bisa sampean lakukan daripada ilmu sampean. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengambil jalan untuk memberikan rahmat kepada kita dari salah satu apa yang bisa kita lakukan. Insyaallah mau dan kenyataannya bahkan dalam suatu riwayat lain nggak salah ceritanya Imam Ghazali dhewe. Saya eling kula nyanyi ngoten. Pernah saya baca satu cerita tentang mriku, lain nggak salah ceritanya Imam Ghazali dhewe. Al-Imam Al-Ghazali iki kathah garangane ya. Kathah garangane. Hujjatul Islam julungane. Kitab-kitabnya dibaca oleh siapapun. Masya Allah karangannya semuanya fenomenal. Jadi pedomane para guru, para kiai, para habaib, para ulama. Di dalam satu riwayat disebutkan, diceritakan
ketika Imam Al-Ghazali ini meninggal dunia, maka dimimpikan oleh salah satu tokoh. Podo ceritanya hampir mirip kayak ini. Wahai Imam, bagaimana kabarmu di alam kubur? Alhamdulillah saya baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada saya. Nikmat yang besar kepada saya. Dari ini sing ngimpekno, wah ini pasti karena banyak karangan, banyak ibadah dan seterusnya. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah memberikan nikmat yang besar kepada saya di dalam kubur ini bukan karena karangan kitab saya, bukan karena ibadah saya, bukan karena apapun kebaikan yang saya lakukan, tapi suatu hari saya ketika sedang menulis kitab saya ada lalat yang hinggap di tinta saya. Lalat itu hinggap di tinta saya. Karena seakan aku ambil lalat iku mah, ngerti lalat ta? Laler. Karena aku seakan ambil laler iki mah, sehingga saya biarkan dia meminum tinta saya sampai puas. Ajarno. Maka ketahuilah wahai orang-orang bahwasanya amalku diterima gara-gara aku ngombeni laler iki. Aku dikei nikmat sing luar biasa di dalam kubur iki cuma gara-gara lah ngombeni laler. Paham yo? Karangane akeh ahli ibadah yang mungkin. Lek awake dhewe yo gak ono sak budhe kupune ya. Nah, paham ya maksudnya? Paham maksudnya? Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan dari ilmu kita, insya Allah. Maka dari beberapa amal baik yang kita lakukan ini, muga-muga ambil Gusti Allah kita diberikan rahmatnya sehingga dhewe iki iso selamat dunya lan akhirat. Maksudnya begitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk kita, jangan bosan-bosan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Soalnya waktu ndak tahu ilmu sing endi bakal sing dikai manfaat. Amal seperti apa yang bakal dikai manfaat kita ndak tahu. Apalagi kalau tidak mau beramal. Nah, didawakan kalian al-Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian. Wahai anak, di dalam surat tersebut al-Imam Al-Ghazali menuliskan, wahai anak, jangan pernah kamu berhenti dari amal. Soalnya cerita Imam Al-Junaid koyo bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena beliau menjadi wali, bukan. Cuman gara-gara sholat 2 rakaat tengah malam saja beliau diberikan nikmat yang luar biasa di kubur. Maka jangan pernah berhenti untuk beramal, amal baik. Terus Imam Ghazali, wala minal ahwali khalian, dan jangan bosan-bosan kamu selalu berusaha memperbaiki keadaan. Jangan bosan-bosan untuk kamu memperbaiki keadaan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wis iku penggaweane manusia, lek gak salah ya lali wis ngono. Tapi berusaha dari kesalahan kita untuk selalu bertaubat, untuk minta ampun, untuk memperbaiki. Saiki salah, ya meneh itu salah meneh. Paham ya? Itu namanya berusaha untuk tidak salah. Doa aku salah, menurut maklum menungso salah. Kadang-kadang kita ini gampang-gampang goroh ya. Kemarin saya katakan gitu. Katakan kita ini gampang bohong. Ya wis, untuk memperbaiki agar kita tidak selalu bohong apa? Berusaha. Oh ya apa sekiranya ngomong jujur. Meni bohong maneh ya wis. Lek iso meni maneh aja kate bohong. Maka terus begini. Ya. Sewaktu-waktu kita akan tersandung ya. Kesandung.
Ngerti kesandung. Sampeyan liwat di dalan, di kono sampeyan kesandung. 1 kali kesandung, iya. Duh, kesandung nih. 2 kali kesandung. Maka besoknya ojo sampai ketiga kalinya sampeyan kesandung lagi. Harusnya wis hafal sampeyan. Iya. Aku lek liwat gunung, di gunung iku ana watu rada dosol, rada muncul ya. Jika aku lek hati-hati jelas kesandung, maka cukup 2 kali saja. Jangan sampai kesandung lagi. Harus begitu. Lek liwat kono pancet kok kesandung meneh, delentem berarti. Delentem, pancet aja berarti. Enggak mau berubah. Harus begitu. Kesalahan itu seperti itu. Bukan berarti napa niki kita ndak boleh salah, boleh. Wong jane manungsa iku tempatnya salah. Keliru-keliru biasa menungso, tapi berusaha untuk kita memperbaiki bagaimana agar kita ndak selalu salah, ndak selalu keliru. Lali biasa. Tapi lali ya cukup pisan pintu ae. Lali pancet, lali ya enggak belajar itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita agar kita selalu tidak bosan-bosannya beramal, agar kita tidak bosan-bosan selalu memperbaiki keadaan kita. Seperti itu. Wa tayaqqan anna al-ilm al-mujarrad la ya'khudhu bil yad, dan kita harus yakin bahwasanya hanya ilmu tanpa amal itu tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kudu yakin. Katakan kita kemarin sudah bahas. Katakan ilmu ini timot becak tidak cukup, ya. Kudu nggawa pickup ngemot kitabe. Saking akeh kita itu belum bisa menyelamatkan orang yang punya kitab tersebut kalau nggak ada amal, nggak ada ilmu yang diamalkan. Paham? Jadi kemang contoh Imam Junaid sing wali, sing masya Allah kaya ngoten niku ternyata diambil amalnya yang paling sedikit itu saja yang paling manfaat. Apalagi kita tidak mau beramal, maka lakukan, amalkan sebisa mungkin apa saja dari ilmu kita sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berenang bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian. Berenang, bersakit-sakit dahulu, berenang enggak ngono ya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, malah mati kemudian. Ngoten, bersakit-sakit dahulu, maka bersenang kemudian. Soro dhisik gini, belajar kita mengamalkan apa yang kita dapat dari guru-guru kita, dari kiai kita. Sehingga amal itu menjadi terbiasa. Sampai di pondok biasanya mencorotin, maka pulang jangan sampai ditinggalkan. Terus menjadi kebiasaan. Sekiranya ninggal gak enak, nah itu sudah menjadi kebiasaan. Tak tinggal mau kok gak enak ya sudah, maka itu sudah menjadi kebiasaan sampai, maka lakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Mithaluhu law kana ala rajulin. Contoh lagi tentang pentingnya kita mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit. Dipun paringi contoh kalian Al-Imam Ghazali. Kita dikasih contoh dari Imam Ghazali. Apa? Suatu hari seseorang berada di hutan. Asratu asyafin indiyatin, dan baginya atau dia membawa 10 pedang. Jadi ana wong lanang mlebu hutan nggawa 10 pedang. Pedangnya pedang India.
Lah pedang India itu terkenal landep zaman biyen. Terkenal lah landep. Katakan lek cara zaman saiki nggo samurai, nggo katana. Nggo samurai. Maslihatin ukhra, dan dia juga membawa senjata yang lain. Bawa pedang dan bawa senjata yang lain. Katakan panah atau tameng atau apa. Jadi DE mlebu hutan nggawa senjata. Senjatanya gak terima siji, nggawa 10, bawa 10 dia. Nggawa pedang 10. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa lahar. Dan ini orang juga dia adalah orang yang pemberani. Wonge pemberani. Lebutan dhewean kok ngateni lece ya gak ono ya. Lek sampeyan nang jeding dhewean gak wani. Lah iki lebutan dhewean kok wani. Suja kendel. Wal harbin, di samping dia adalah pemberani dan dia ahli perang. Wah. Istimewa. Gawanane pedang 10 plus senjata yang lain plus wonge iku wonge kendel dan dia ahli perang. Wis biasa apa? Perang. Fahamala alaihi asatun azimun muhibun. Maka di suatu waktu di dalam hutan tersebut dia diserang oleh macan yang menakutkan. Dilalah di jero hutan iki dia diserang oleh macan yang menakutkan. Macan iki wedi. Kucing cilik ya, ketak melayu kucing, macan kok ketak, diuntal namanya. Dilalah dari jurutan ini memang dia diserang oleh macan. Fama dhannuka, maka bagaimana perkiraan? Kira-kira ya boleh gitu sampai orang seperti itu, apakah dia akan selamat atau dia akan mati? Gawanane 10 pedang lho. Wonge kandel, tur dia ahli perang. Kira-kira lek miturut sampean ya. Kira-kira wonge sing mati apa macane sing mati? Kira-kira ya. Jawabannya adalah tergantung. Lho kok iso tergantung? Iya. Kira-kira pedangnya digawe ndak? Ya bener. Gua pedang 10 diserang macan, tapi pedangnya dijarno, gak digawe. Kira-kira selamat ndak wong? Lho gua pedang 10 lho. Lho ya lek wong ya. Ketok koncone nggawa pedang, cara wong gelut itu siji nggawa pedang, siji gak nggawa pedang. Pasti sing nggawa pedang menang. Utawa sing gak nggawa pedang merasa dia akan kalah. Waduh, ngono nggawa pedang aja. Lek macan gak ngurus, bahkan nggawa pedang bae macan gak ngerti pedang ya. Nggawa 10, katakan nggawa sak pikep apa pedang. Macan gak ngurus, macan gak ngerti pedang. Ketok macan terancam, dirinya merasa terancam, ya diserang orang tersebut. Maka ketika orang tersebut meskipun membawa pedang sing akeh kaya ngono, ketemu dengan macan, lek gak digunakno maka dia tidak akan selamat. Ibaratnya seperti itu kata Imam Al-Ghazali, ketika kita punya ilmunya banyak, katakan saya ilmu itu adalah pedang. Maka ketika sampean dihadapkan dengan sebuah atau seekor macan, pedangnya tidak sampean pakai, maka sampean tidak akan pernah selamat. Paham enggak? Jadi harus diamalkan. Maka pedang itu harus digerakkan dan harus dibacokkan. Ngerti dibacokkan? Lho iya, gak usah sing pedang 10, pedang loro ae lek dibacokno. Lapo ngadeg iki. Diprank ah. Duduk ae gak usah ngadeg. Paham kan? Gak usah sih nggo pedang 10, nggo pedang loro ae cukup. Lek jene gelem bacono, gelem menggunakan pedang tersebut untuk menghantam dan memukul macan. Wah, ya jelas kalah macan nih. Seperti itu. Itulah gambaran daripada ilmu yang diamalkan.
Nah, sebanyak apapun ilmu yang tidak diamalkan, maka bagaikan pedang yang dibawa orang tersebut, dia dalam keadaan terancam tapi tidak digunakan, maka tidak akan bisa selamat. Itulah contoh yang diambil, yang dijuplik oleh Imam Al-Ghazali menasihati daripada santri seniornya di dalam suratnya bunyi seperti itu. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alf mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Nah, sebagaimana juga adalah orang-orang yang banyak belajar ilmu, ngaji ini rono rene, bahkan setiap hari dia ngaji, teko nang majelis iki, nang majelis kono, nang pondok kene, nang pondok kono. Paham kan? Kitabe mulai teko kitab cilik sampai sing kitab sing paling gede. Mulai teko sing juz-juzan, juz 1 sampai mulai sing ana juz 20. Kabeh dikaji. Apa maneh luwih ngarep dhewe, kaya zen. Luwih ngarep dhewe. Tapi apa gunanya jika ilmunya yang didapat tidak diamalkan, percuma. Paham kan? Wa mithlu aidan law kana li rajulin hararatun mamaratun safrawiyun yakuna ilaju bisukanjabina wal kashkaf fala yahsul bardil muslimin. Diibaratkan lagi oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana orang yang sedang sakit, sampean loro, sirahe ngeluh, awake panas, leru awak ngeluh, sirahe ngeluh awake panas, kesae bolong. Paham? Sirahe ngeluh awake panas, kesae bolong, alias kan duduk blas. Akhirnya pamit nang yai, kula badhe berobat karena kula sakit, tapi kula ndak duwe awak sakit, kesak bolong yai. Maka pripun jarene? Oh ya wis priksa, tak kawani duwe tapi duwe iki gawe priksa. Maka berangkatlah sampean ke dokter. Priksa nang dokter. Setelah periksa nang dokter, memang betul. Oh iya, sampeyan iki ngeluh le. Sampeyan ngeluh kakek mikir utang. Mikir utang. Awake panas, soalnya kesake bolong. Wis iki obate. Sampeyan dikasih 2 obat. Siji Ultraflu, ya. Sing sijine Mixagrip. Pokoknya ngono, obat iku loro. Iki umbiyen engko sedina ping 5, sing iki sedina ping 10. Dokter iki sing aran. Ya, iki ping 5, iki ping 10. Wis centang budal sampean le. Centang budal nang ndi? Budal diangkat. Paham sampean? Diibaratkan lagi oleh Imam Ghazali orang yang sedang sakit, kemudian dia periksa kepada dokter ahlinya. Setelah didiagnosis, diperiksa, ketemu penyakitnya, maka sampean diberi obat. Iki obatnya. Ternyata ketika sampean di rumah setelah selesai berobat, obatnya gak sampean umbi. Kira-kira manfaatnya enggak? Medendeng golek obat, begitu wis nemu obatnya gak diombe. Seperti itulah orang yang punya ilmu, medendeng ngaji, bila lah wis oleh ilmu gak digawe, maka ndak ada manfaatnya. Paham ya? Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicuplik lagi oleh Imam Ghazali salah satu syair itu bosone Persi yang mana bunyinya karamidu hizari ridrihami nyimai tami nukhuri nabasyadat syidani, yang artinya
yang diterjemahkan dengan bahasa Arab, laukil ta'al fairid lin khamrin lan takun litasira nashwanan idza lam tashrab. Katakan ada orang yang sedang bikin khamr. Ngerti khamr? Minuman keras. Alhamdulillah, jangan pernah sekali-kali sampai tidak nang ngene ya. Katakan ada orang bikin minuman keras. Anggur yang dibikin iku rong kebo. Katakan gak usah rong kebo lah, sak pingkep. Anggur ini kate digawe, kate dicem. Ngerti dicem? Nah, difermentasi. Diselep, dijur, kemudian diambil airnya. Nah, orang yang seperti itu, katakan dia bikin khamr dengan bahan sak pikep iki mang anggure, kira-kira orang yang bikin mabuk enggak? Orang yang bikin mabuk enggak? Mabuk napa mboten? Lho kok iso ndak kok mboten mabuk? Kok bisa ndak mabuk? Karena tidak diminum. Ya ndak bakalan mabuk deh. Iya toh? Nah seperti itu. Katakan dia orang yang sedang bikin minuman keras, itu pun tidak akan bisa mabuk meskipun sing digawe sak pikep. Dadine sak tong. Tapi mek didelok tok gak diombe, maka ya sama sekali dia tidak akan mabuk. Iku perumpamaan. Itu perumpamaan. Contoh sing enak sampean mau makan. Wis aku kate maem. Katimam ngepek sego pisan sak jangane. Wis ana sendoke. Wis mari wecik nangane. Didelok tok ngene kira-kira wareg ndak sampeyan? Wareg ndak? Lho cepat ning ngarepe sampean lho ana iwake barang, ana lawuhe. Wareg ndak? Maka apa yang harus sampean lakukan? Maka sampean harus melakukan menggerakkan tangan sehingga memasukkan nasi itu ke dalam mulut. Mari ngono lambene diobahno. Apa? Ngremus. Mari ngremus sik durung iso wareg sampean, lek mek dikremus to. Apa terus? Dilek baru sampean akan kenyang. Paham sampean? Seperti itulah ilmu. Ilmu itu sesuatu yang di depan kita tapi harus diambil, harus harus dilakukan sesuatu untuk mengambilnya. Maka jika tidak dilakukan apapun ya maka tidak akan pernah dapat atau tidak manfaat. Sebagaimana makan itu tadi. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takun musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Maka pesan Imam Ghazali, pesan Imam Ghazali di dalam jawaban surat tersebut, walau qara'tal ilma mi'at sanatin, katakan engkau membaca kitab-kitabmu selama 100 tahun dan engkau telah mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillah, maka kamu masih menjadi orang yang belum siap mengambil rahmatnya Gusti Allah. Jadi awakmu iki sik durung siap, masih tetap belum siap mendapatkan rahmat Allah kecuali kamu sudah melakukan atau mengamalkan daripada ilmu seperti itu. Wa ma taqulu fil hadithi bunyal Islam wallahu a'lam. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan besok. Nah, pada intinya sedikit demi sedikit maka ilmu yang kita dapat harus kita latih atau kita biasakan untuk mengamalkan. Titik gak kudu langsung akeh. Sakatab sakit napa? Sak khataman kudu langsung iso kabehmu mboten. Sedikit demi sedikit titik yang sekiranya kita mampu dulu mulai dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah niku dari diri sendiri. Contoh lepas dino Senin, dino Kamis, dino Jumat, sunai ngetok-ketok kuku, ketok-ketok rambut, maka lakukan. Itu termasuk mengamalkan
ilmu. Sampean sudah tahu bahwasanya Senin, Kamis, Jumat itu sunnah untuk potong-potong kuku. Selain Senin, Kamis, Jumat makruh, ya maka jangan lakukan. Iku teko hal sing simpel saja. Mlebu jeding, sampean bendina mlebu jeding ping pira? Ana sing ngitung. Mlebu metu jeding sedina ping pira sampean? Tergantung mari mangan pedes yo balik sampean. Maka ilmu yang harus diamalkan ketika kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi apa? Teko sing simpel itu aduk itu dulu, enggak usah sing gede-gede langsung sing apa jenenge? Cek ndang dadi wali aja kesuwe, apa kecepatan, bertahap dulu. Mari ngono disambung dengan hal-hal yang lain sing simpel yang sampean biasanya melakukan setiap hari. Ngoten. Lah iku mang contone kaya tau mlebu metu jeding. Mlebu gawe sikil. Gawe sikil. Sikil kiwa metu sikil tengen. Mlebu maca doa apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dengan kaki kanan dan berdoa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu dulu, enggak usah sing akeh-akeh. Mlebu metu masjid yo ngono. Sampeyan tiap hari mlebu metu masjid ping pira? Minimal ping 5. Maka masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar kaki ya wis ngono-ngono iku dhisik. Tidur, setiap hari sampean tidur, maka tidur yang baik kata Rasulullah SAW, tidurnya miring kanan. Tidurnya miring kanan. Lek iso duwe wudu, lek gak iso gak apa-apa, sing penting miring kanan. Ojo sampai mengkurep. Nah, terus pesen kula, ini ilmu juga yang harus sampean amalkan. Kalau bisa, kalau mau tidur pakai rangkepan. Eling ya, balik saya ingatkan, gaya rangkepan, mbok celono ta, mbok suwal 3/4. Ojo los-losan. Saken kok sing kate gugah-gugah iku. Nyamuk kate nyokot tak sido sampean. Lho ketok. Ngeri. Nyamuk ngeri sampean. Apa maneh menungso. Makanya itu ilmu loh. Kenapa? Karena itu aurat, harus ditutup. Kalau pernah ngamuk-ngamuk di kelas gara-gara arek kukur-kukur sampai buka aurat. Lho aurat ya aurat. Lho kula kukur-kukur gak ono kukur-kukur. Harus ditutupi. Seperti aurat ya aurat itu ilmu. Oh, lek anu padha lanange ndak ono. Gak ono padha lanange. Paham sampeyan? Aurat ya aurat harus ditutup. Itu namanya mengamalkan ilmu dari yang simpel dulu. Lah nanti baru bertambah sehingga sampailah pada mengamalkan yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, dari situ dulu. Nah, itu penting buat kita ngawali ngamalno niku mboten carane. Enggak usah sing langsung dhuwur. Langsung wiridan ping 1000 ojo hari. Iya. Aku pengin centang mumbul, lek mumbul balik mana gak apa boleh mumbul gak iso balik susah, paham? Oh centang iso ngilang, lu ngilang gak apa, lek iso balik, lek ngilang gak iso balik, lek gak ngono balik-balik di luar wit, apa sampe? Harus begitu, jadi bertahap, semuanya itu harus bertahap. Orang di dalam ilmu pun juga harus bertahap. Kitab yang kita kaji pun harus bertahap. Titik. Saya ingin kita bikin di sini, ini tambah gede sampai tutup. Sing gede-gede, bahkan kita ngaji ihya, tafsir dan seterusnya. Itu kalau sudah memang waktunya. Kalau belum jangan. Itu saja yang bisa kita bahas, yang kita kaji pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di kajian di pertemuan besok. Insyaallah, mungkin apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat.